Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan masuk ke informasi usai 7 bulan bungkam soal perundungan yang dialaminya. Siswa kelas 3 sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat akhirnya angkat bicara. Fakta perundungan yang mengakibatkan tulang lengan korban patah disinyalir ditutup rapat oleh pihak sekolah. Kini orang tua korban mencari keadilan dan menuntut pertanggungjawaban. Ini siswa L yang tengah memperlihatkan bekas luka pasca operasi patah tulang di lengan kanannya. Kondisi ini ia dapati lantaran perundungan yang menimpanya Februari tahun 2023. L bercerita, saat tengah berjalan dari toilet sekolah menuju ruang kelas, ia didorong sejumlah temannya hingga tersungkur jatuh. Tak berhenti di sana, L yang jatuh lalu ditindih hingga tulang lengan kanannya patah. Mengetahui L kesakitan, siswa pelaku mengantarnya ke ruang UKS. Di sana, L dihampiri guru yang disebutnya meminta L untuk mengaku ke orang tua bahwa ia terjatuh lantaran tergelincir, bukan karena didorong oleh teman-temannya. Kronologi kejadian ini baru berani L ceritakan usai 7 bulan disimpannya. Itu juga karena L menjalani konseling setelah orang tuanya sanksi dengan perilaku sehari-hari L dan gangguan tidur yang dialaminya. Selama ini Leon selalu menutup-nutupi, selalu bilang hal-hal yang baik tentang sekolah. Nah sekarang Leon sudah terbuka, saya menyimpulkan bahwa selama ini Leon berada di bawah tekanan karena dia berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya. Berarti Leon di sana tidak bahagia di sekolah, tidak mendapatkan kesenangan yang seharusnya pada umurnya dia. Itu yang saya sesalkan. Bungkamnya korban menyulut kecurigaan orang tua soal upaya pihak sekolah menutup rapat, merekayasa, dan dugaan intimidasi kasus perundungan yang dialami oleh anaknya. Jalur hukum pun ditempuh guna menuntut pertanggungjawaban. Ya, anak korban mengalami kekerasan fisik dan psikis bukan saja hanya dari perundungnya yaitu pelaku anak. Namun juga kami sinyalir ada pelaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak korban. Ya, yaitu orang tua pelaku yang kemarin kami sudah laporkan, dan ada kepala sekolah yang kami duga juga menempatkan, membiarkan sehingga terjadinya peristiwa ini. Meski mediasi pernah ditempuh, proses hukum tetap lanjut bergulir. Dan kini, kasus dugaan perundungan yang dialami oleh siswa L ditangani polisi dan sudah masuk tahap penyidikan. Untuk prosesnya, kita akan melakukan tentunya pemeriksaan saksi-saksi, ya, alat bukti, pengumpulan alat bukti. Namun kami juga menunggu keterangan dari pelapor sendiri, keterangan dari saksi pelapor sendiri yang sampai saat ini belum siap atau belum memberikan keterangan sebagai saksi pelapor. Tak hanya soal perundungan, keluarga juga melaporkan pihak sekolah atas dugaan rekayasa kasus, tindakan intimidasi, dan intervensi psikis terhadap korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Apit Heruman, Metro TV. Ya pemirsa, kemudian apa yang mendasari argumen keluarga korban soal keterlibatan pihak sekolah dalam kasus perundungan ini? Kami akan langsung bahas dengan kuasa hukum orang tua korban Melissa Anggraini dan Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Bagus Panuntun. Ya, kita akan langsung sapa. Selamat pagi Mbak Melissa, selamat pagi Pak Bagus. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya mau ke Mbak Melissa terlebih dahulu sebagai kuasa hukum begitu ya. Sebelum kita menanyakan soal kondisi dan psikis dari korban, saya tertarik dengan statement Anda tadi yang menyatakan bahwa Anda mencium adanya dugaan pihak sekolah atau kepala sekolah ini adanya pembiaran atau menutupi kasus ini. Apa yang bisa Anda buktikan terkait dengan statement Anda ini, Mbak? Iya, terima kasih Mas Jensen. Jadi saya juga sudah berkomunikasi dengan psikolog yang menangani Leon ya, anak korban. Dalam hal ini psikolog menyampaikan ketika keterangan di awal itu terlihat sekali bahwa anak L ini dalam kondisi yang tertekan sehingga banyak sekali blocking di dalam kepalanya dan dia tidak bisa menyampaikan apa adanya. Lalu terus digali dan digali sampai akhirnya dia terbuka dan dia menceritakan bahwa kejadian di bulan Februari terkait patah tangan itu sebenarnya bukanlah dia jatuh atau ketika bermain dengan teman-temannya, tetapi itu adalah didorong
didorong dan ditindih oleh temannya dan ternyata itu sudah berlangsung lama. Nah, ada eskalasi ya, ada eskalasi dalam perbuatan perundungan yang dilakukan oleh pelaku anak ini sampai akhirnya patah tangan. Nah, kemudian semakin hari semakin terbuka dan anak korban menyampaikan bahwa ternyata yang melakukan intimidasi dan perundungan itu bukan saja pelaku anak. Sejak kejadian bahkan sebelum patah lengan ini anak korban sudah ditekan oleh pihak sekolah ketika hari-hari kan dia terus didorong, ditendang, dipukul dengan kotak pensil besi. Tetapi para pihak sekolah hanya menyampaikan, kamu tadi diapain? Jangan cerita-cerita ya. Hati-hati ya, kamu nggak usah menyampaikan ini itu dan ada intimidasi setiap hari seperti itu. Nah, sehingga ketika kejadian tanggal 7 Februari yang dilaporkan oleh ayahnya anak korban, itu adalah bentuk eskalasi, itu yang paling parahnya. Nah, atas dasar itulah tanggal 11 kemarin kami sudah sampaikan laporan terhadap 8 orang yang kami duga bukan saja ikut mengintimidasi secara psikis, tetapi juga ikut melakukan kekerasan secara fisik, memberikan akses kepada pihak luar, yaitu orang tua pelaku anak yang sudah kami laporkan juga sebelumnya, hingga dia bisa menemui anak korban dan melakukan kekerasan fisik dan psikis. Ini lumayan lama, panjang. Kita bisa bayangkan kesakitan yang dirasakan oleh anak korban ini bukan hanya fisik saja, Mas Jensen, tapi luka batin dan psikologisnya dia, mentalnya itu sampai hampir lebih 1 tahun. Seperti itu. Baik, berarti memang tidak hanya fisik tapi juga mental tertekan untuk kembali sekolah. Saya akan ke Pak Bagus. Pak Bagus, untuk saat ini apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian? Baik, kalau untuk saat ini kami masih terus melakukan penyidikan. Kebetulan kita sudah menaikkan perkara tersebut ke penyidikan. Kemudian kami sudah melakukan pemeriksaan baik kepada saksi, kemudian kami juga sudah mengirimkan surat panggilan kepada pihak korban. Namun kemarin konfirmasi melalui WA kepada penyidik bahwa pemeriksaan kepada saksi atau korban ditunda hari Senin. Jadi kami masih menunggu konfirmasi atau pemeriksaan dari saksi korban itu sendiri. Baik, ini berarti yang soal bullying ya begitu Pak Bagus ya. Kalau yang soal keterlibatan pihak sekolah, apakah laporannya sudah masuk? Kami baru menerima laporan untuk masalah bully itu sudah melaporkan ke kami dan kami masih menunggu juga untuk pemeriksaan saksi pelapor karena pada saat dari pelapor yang didampingi oleh pihak pengacara melaporkan ke kami sudah membuatkan laporan, namun untuk saksi pelapor kami belum pemeriksaan terhadap saksi pelapor. Oke, baik. Saya akan kembali ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, setelah kasus sudah naik ke tahap penyidikan, apakah masih mendapatkan intimidasi dari pihak pelaku untuk saat ini dari keluarga korban? Sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi, termasuk ketika kami sudah laporkan hari Senin lalu dari pihak sekolah ataupun dari pelaku anak dan keluarganya ya, sudah diam. Tetapi tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Bagus, memang sudah ada undangan panggilan dari pihak kepolisian untuk pemeriksaan anak korban dan orang tuanya sebagai pelapor. Namun memang kondisi anak korban ini masih sering rentan, sering sakit ya. Jadi terakhir kali kami ketemu juga hari Selasa lalu juga masih sakit. Sehingga kami meminta ditunda karena keterangan utamanya kan adalah keterangan anak korban ini. Dan kami berharap ini dijadikan sebagai keterangan utama karena ini yang dia alami dan kami juga berharap karena dari yang disampaikan oleh ayah anak korban sebelumnya, pemeriksaan terhadap anak ini memang membuat dia cukup tertekan gitu. Sehingga kemarin kami juga sudah sampaikan, alhamdulillah sudah ada tanggapan yang baik dari pihak Polres Sukabumi terkait dengan pemeriksaan anak. Kan semestinya ada pemeriksaan yang lebih khusus ya, terutama anak korban yang mengalami traumatik seperti ini. Seperti itu, Mbak. Mbak Melisa, tadi saat Anda menjawab pertanyaan saya tertarik ketika ada statement bahwa si anak atau si korban ini sempat diberitahu oleh pihak sekolah bahwa kejadian ini jangan diberitahu ke siapa-siapa, jangan kasih tahu siapa-siapa Ya. gitu ya kalau nggak salah tadi kalimatnya. Nah ini siapa? Guru kah, kepala sekolah kah atau siapa Mbak?
Ini sudah seperti terstruktur ya, saya tidak tahu ada apa dengan sekolah ini, tetapi seolah-olah semuanya sudah satu suara. Dari kepala sekolah, wali kelas, ini kan terjadi dari anak korban berada di kelas 3 SD sampai berada di kelas 4 SD. Jadi wali kelas di kelas 3, wali kelas di kelas 4 juga melakukan hal yang sama. Guru-guru ya, itu juga melakukan hal sama. Bahkan kami juga sebenarnya ada melaporkan komite di dalam laporan kami kemarin terkait dugaan tindak kekerasan terhadap anak ini karena juga melakukan intimidasi yang sama gitu. Nah, sehingga itu yang kami harapkan kepada penyidik nanti untuk menggali seperti apa mereka ini melakukan hingga bersama-sama seperti ini. Yang lebih parahnya lagi Mas Jensen, ada beberapa kali guru-guru ini memberikan akses untuk orang tua pelaku datang ke sekolah dan menemui anak korban, lalu seperti dieksekusi. Dan itu tidak sekali dua kali, ya. Dibawa ke toilet, diintimidasi, dipukul, didorong berkali-kali sampai hari ini anak korban tulang ekornya masih sakit. Itu yang kemarin kami juga mohonkan waktu bertemu dengan pihak Polres untuk melakukan visum karena di awal-awal sempat menyampaikan ayah anak korban untuk mohon dilakukan visum karena kan tidak pernah jujur ya sekolah ini menyampaikan sehingga Iya. orang tua kan tidak pernah tahu bagian mana yang sebenarnya sempat dihajar. Yang ketahuan kan hanya di bagian lengan itu saja. Termasuk CCTV itu juga kita mohonkan. Karena keterangan dari sekolah kan katanya tidak terekam lah, terus tidak selama itulah Baik. terekamnya. Nah, mungkin ini bisa digali lebih jauh. Gitu. Baik. Nanti kita akan melihat bagaimana proses hukum yang berjalan. Semoga juga kasusnya segera terang benderang dan kasus hukumnya ini sudah ditetapkan tersangka bisa dipercepat. Terima kasih kuasa hukum dari orang tua korban Melissa Anggraini dan juga Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Bagus Panuntun telah bergabung dan memberikan informasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.